Winship, kita ketemu lagi. Perjalanan kali ini, Winship akan membawa kita ke Kalurahan Pangungharjo, sebuah oasis inovasi di tengah tantangan yang kompleks. Melalui wawancara eksklusif, kita akan menjelajahi dengan mendalam langkah-langkah gigih yang diambil oleh Pangungharjo melalui Kupasnya dalam membangun sistem pengelolaan sampah yang tidak hanya inovatif, tapi juga berkelanjutan. Mari kita tenggelam dalam konsep pemilahan sampah yang komprehensif. Kupas mengajarkan kepada kita bahwa pemilahan bukan hanya tugas rutin, melainkan suatu bentuk seni. Kami akan menyelidiki lebih mendalam bagaimana setiap aspek masalah yang diuraikan secara cermat, mulai dari proses pemilahan yang menyeluruh hingga pengaturan pintar yang memastikan bahwa setiap jenis sampah dikelola sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Namun, perjalanan kita tidak berakhir di sini. Kupas memiliki tekad yang kuat untuk mewujudkan perubahan yang nyata. Melalui usaha bersama, mereka menggambarkan bagaimana mengatasi masalah sampah sulit terurai bukanlah sekedar khayalan belaka. Di balik setiap usaha luar biasa ini, tersembunyi pesan yang tak boleh terlupakan. Tanggung jawab untuk terus memilah dan memilih sampah ternyata memiliki dampak yang signifikan. Bukan hanya soal mengurangi biaya retribusi dan iuran sampah semata, tetapi juga dalam menciptakan nilai ekonomi yang memberikan manfaat. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo kita ikuti perjalanan inspiratif Kupas dalam video ini. Perkenalkan, nama saya Supartono, bekerja sebagai supervisor di pemilahan. Saya bekerja di sini sejak 2019 untuk alur sampah yang masuk. Setelah dari tim penjemput, nah kita masuk di hopper seperti yang bisa kita lihat di sana. Di hopper itu ada 2 personil di situ, di mana 2 personil itu setidaknya sudah mulai memilah awal. Memilah awal yang dimaksud ada beberapa item sampah yang tidak boleh naik atau tidak boleh masuk ke mesin cacah pilah. Kalau boleh saya contohkan, salah satunya adalah pakaian bekas itu, atau kayu yang cenderung yang agak besar itu tidak boleh masuk ke mesin cacah pilah. Nah, kemudian di atas itu setidaknya ada 9 personil itu yang kemudian memilah. Di situ setiap personil mempunyai tugas yang berbeda-beda. Dari 3 personil awal itu memungut plastik daun istilahnya, kalau boleh, kalau bahasa sederhananya itu plastik kresek. Kemudian yang kedua itu duplek atau kertas. Berikutnya itu rosok. Nah, rosok itu yang dimaksud kalau dicontohkan sama ada kaleng, ada beling, kemudian ada botol air mineral dan sebagainya. Kemudian yang paling akhir itu yang memungut residu atau semua barang yang benar-benar tidak boleh masuk ke mesin cacah pilah. Nah, kemudian untuk mesin cacah pilah sendiri ada 1 operator yang mengatur ritme masuknya sampah ke mesin cacah pilah supaya tidak terjadi stuck atau trouble. Nah, di situ di mesin cacah pilah itu ada 2 output, yaitu yang keluar dari tembok itu pupuk organik, yang anorganiknya kita sebut sebagai termoplas. Demikian. Nah, teman-teman yang memilah dari plastik daun, kertas, kemudian rosok, setelah penuh, nah kita pindahkan ke area pilah di sisi utara, di mana di area pilah itu setidaknya ada 3 personil untuk memilah berdasarkan item. Nah, setidaknya di situ ada 34 item yang harus dipisahkan sehingga item itu menjadi siap jual. Saya contohkan misalnya seperti PET ya, PET itu botol air mineral, di mana botol air mineral itu dibagi menjadi 4. Ada 4 item. Di situ ada natural, biru muda, kemudian warna dan putih susu. Dari PET sendiri sudah ada 4. Kemudian kertas itu ada 6 item. Itu sebenarnya
Ada kardus, ada arsip, ada buram, sak semen, kemudian koran, ada buram ya. Itu dari 6. Itu setidaknya dari pet dan kertas saja sudah ada 10. Untuk mesin itu dari awal itu namanya ada hopper, kemudian conveyor, ada mesin cacah pilah, kemudian ada mesin press, kemudian ke depan itu kita masih dalam proses itu insinerator, di mana insinerator itu sebenarnya sudah kita gunakan saat pandemi dulu. Pandemi kita bekerja 24 jam di area pojok sini. Salah satunya itu pemusnahan yang drive-thru-nya UGM dulu. Itu ribuan jarum suntik, botol obat itu semua dimusnahkan di insinerator di sini. Kita sudah mengupayakan untuk semua bermanfaat, karena mau tidak mau kita arahnya menuju ke zero waste. Nah, termoplas itu sebagian masih dalam proses sebenarnya ini. Kita jadikan paving block. Ya, paving block itu, tapi untuk saat ini sebenarnya belum berimbang, masih banyak bahannya daripada produknya. Untuk saat ini baru sekitar 5-6 ton. 5-6 ton untuk saat ini. Ini begini, perlu saya sampaikan juga bahwa mesin kami ini ada 2 unit mesin cacah pilah. Begitu juga untuk lainnya kita punya 2 conveyor. Di mana kalau nanti ada peningkatan, kita butuh peningkatan atau ada tambahan volume sampah yang setidaknya 2 kali lipat pun, insya Allah kita masih mampu. Karena saat ini yang kita gunakan masih 1 lane, 1 conveyor, 1 mesin cacah pilah. Nah, kalau kemudian ada peningkatan volume sampah, masih sangat mungkin kita gunakan 2 line, kita gunakan juga 2 mesin cacah pilah. Kami siap membantu siapapun dari manapun, bahkan untuk di sini kan untuk tingkat kunjungan sudah tingkat nasional. Sebenarnya itu bukan di pengelolaan, bukan di pengolahannya, tapi justru sosialisasi ke warga kita yang saya sendiri kadang-kadang merasa kesulitan. Banyak warga yang berpemikiran bahwa dengan membayar, beda-beda ya, setiap tempat masih beda-beda, dengan membayar per bulan sekian itu sudah selesai. Itu anggapan yang keliru. Nah, di sini sudah disebutkan sebagai sampahmu tanggung jawabmu. Kemudian kita tidak henti-hentinya untuk selalu mengedukasi. Setiap RT itu ada jadwalnya di situ. Pilah sampah dari rumah. Di situ tadi nanti nilai jual sampah-sampah yang bahan baku daur ulang itu setidaknya bisa mengurangi retribusi yang harus dibayarkan. Ini sebenarnya bahkan ada yang sampai punya sisa sehingga punya tabungan emas. Ya, harapan saya sih mungkin dari monggo pamong atau pejabat pemerintah setempat masing-masing atau RT atau dukuh atau setidaknya gencar, nggak boleh capek, nggak boleh mengeluh. Kaitannya dengan memilah dari sampah itu, dari rumah itu nggak boleh capek, nggak boleh ngeluh. Yang perlu dilakukan apa? Yang kemudian dilakukan adalah memperluas dimensi pelayanan publik. Jadi pelayanan publik itu tidak hanya pelayanan administrasi publik saja, tapi dia juga menyangkut atas pelayanan barang dan jasa publik. Jadi selama barang dan jasa yang menjadi kebutuhan publik sifatnya wajib diberikan pelayanan oleh pemerintah desa. Sehingga kemudian ketika ada seorang anak tidak bisa sekolah, mestinya jadi urusannya pemerintah desa. Ketika ada seorang ibu hamil tidak bisa mengakses layanan kesehatan secara baik, itu mestinya juga urusannya pemerintah desa. Termasuk kemudian ketika sampah berserakan, masyarakat gagal membangun mekanisme tata cara untuk menyelesaikan persoalan itu, yang mestinya itu kemudian jadi urusannya pemerintah desa. Nah, dari beberapa isu, baik isu kesehatan, pendidikan, ataupun isu lingkungan itu, yang berkemungkinan untuk membangun atau berkemungkinan untuk bisa membangun relasi dengan keseluruhan warga desa, itu adalah urusan sampah.
Karena setiap orang menghasilkan sampah. Kalau kita menggunakan isu kesehatan, ya kita hanya akan berkemungkinan berrelasi dengan warga masyarakat yang punya persoalan dengan persoalan kesehatan. Yang tidak punya persoalan kesehatan, kita tidak punya akses gitu ya, untuk kemudian bisa membangun relasi dengan mereka. Nah, maka kemudian kita pilihlah sampah itu karena dia yang paling berkemungkinan untuk membangun relasi dengan keseluruhan warga desa di luar urusan administrasi. Ya, ini menjadi bagian penting untuk menyelesaikan salah satu persoalan yang dihadapi oleh warga desa Pangungharjo, yang kebetulan Pangungharjo itu merupakan salah satu desa yang berbatasan langsung dengan ibu kota provinsi, yang dihuni oleh ribuan warga desa, puluhan ribu warga desa, ada 28.000 sekian. Ya, belum lagi nanti ada mahasiswa, santri dan lain sebagainya. Yang kemudian secara sosiologis karakteristik warga desa kami itu sedikit banyak mencirikan karakter masyarakat perkotaan. Dari sumber penghidupannya lebih banyak didominasi dari sektor jasa dan perdagangan. Ketika berbicara tentang persoalan yang dihadapi, ya kira-kira ya khas persoalan yang dihadapi oleh masyarakat kota. Karakter kemiskinannya adalah kaum miskin kota, homeless, kayak gitu ya. Termasuk kemudian urusan sampah. Sehingga kemudian ketika ini diinisiasi, ini berkemungkinan untuk menyelesaikan sebagian besar persoalan yang dihadapi oleh warga desa. Artinya ini secara sosial ini berkemungkinan untuk memberikan dampak, memberikan manfaat yang luas, karena ini menyangkut persoalan yang mendasar yang dihadapi oleh warga desa. Masyarakat itu punya komparasi. Desa sebelah aja nggak ngapa-ngapain, boleh buang sampah sembarang, di desa kita nggak boleh gitu kan. Setelah 10 tahun sore ini harusnya saya melakukan sosialisasi, melakukan edukasi sampai sore ini. 10 tahun melakukan itu, gitu ya. Itu pun mengkombinasikan tiga pendekatan sekaligus gitu ya. Pendekatan gerakan, pendekatan pengetahuan gitu ya. Dua-duanya itu kan juga sangat lama. Kalau pendekatan pengetahuan itu ya perubahan baru terjadi dalam satu generasi gitu. Kalau pendekatan gerakan ya perubahan itu baru terjadi ya dalam 1-2 dekade. Pangungharjo itu tambah satu, kita masih punya pendekatan kebijakan. Yang otoritas untuk memaksa orang berubah. Nah, mengkombinasikan 3 pendekatan kebijakan, pengetahuan, terus gerakan ini dalam satu gerakan gitu ya, itu pun masih berhadapan dengan dinamika masyarakat yang terus saja berkembang dan tidak pernah selesai memang, karena ini menjadi bagian dari proses perubahan itu sendiri. Jualan soto, jualan es, sama jajanan pasar. Kalau masalah sih kayaknya enggak, kayak di rumah aja ini, enjoy, nggak ada ini juga sih, nggak ada harumnya. Cuma kadang kan kalau pas hujan itu, ya semua kan juga kayak gitu tuh, kalau pas hujan lalat di semua ini juga ada. Cuma itu doang, bau juga nggak terasa juga kan. Iya. Nggak ngaruh juga kok. Selama ini nggak ada keluhan. Yang beli juga nyaman-nyaman aja. Nggak kaget sih, cuman kok bisa sampah itu ditabung gitu, kayak plastik, daripada dibuang, dibakar kan, sama ini ditabung itu. Nah, itu yang kayak plastik itu ditabung, terus nanti kan ditimbang, terus dicatat, nanti ambilnya 1 tahun. Pertama dari itu, dari penyuluhan itu, terus kalau sekarang sendiri, sampah-sampah itu ternyata menghasilkan. Terus yang kayak basah-basah itu kan kayak nasi, kayak apa, bisa buat makan ayam. Seiring berjalannya waktu,
upaya kecil yang dimulai oleh individu-individu di berbagai tingkatan telah membawa perubahan besar dalam tatanan lingkungan. Perjalanan menuju kesadaran akan pentingnya pemilahan dan pengelolaan sampah berawal dari langkah-langkah kecil di tingkat keluarga. Dengan tekad dan semangat, nilai-nilai tentang menjaga lingkungan harus tetap dijaga. Tidak hanya di lingkup keluarga, komunitas juga turut berperan penting dalam mengembangkan gerakan ini. Desa Pangungharjo dengan inisiatif Kupasnya telah menjadi inspirasi bagi banyak desa lainnya. Konsep perluasan layanan masyarakat dengan fokus pada isu sampah telah menjadi penghubung berbagai aspek dalam wilayah desa, membawa dampak positif bagi kehidupan sehari-hari penduduknya. Namun, perjalanan ini belum berakhir. Seperti biji yang ditanamkan, gerakan ini perlu terus dirawat dan diperkuat. Langkah-langkah kecil di tingkat keluarga tetap menjadi fondasi yang kokoh untuk tumbuh menjadi gerakan yang besar yang merangkul seluruh komunitas. Pemilahan dan pengelolaan sampah bukan sekedar tindakan praktis, tetapi juga simbol dari tekad dan komitmen kita untuk mewujudkan masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan bagi semua makhluk hidup di bumi ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Kalau Friendship ingin mengetahui lebih banyak atau berbagi pandangan, jangan ragu untuk menulis di kolom komentar ya.